Berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel adalah kaum yang paling sering Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan mereka adalah kaum yang paling sering pula mengingkari janji, merusak komitmen, dan memutarbalikkan fakta. Mereka malah tak segan-segan untuk mendistorsi kitab-kitab Allah dan mengubahnya. Watak seperti ini membuat mereka mudah menjadi pengkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya berulang kali di dalam Al-Quran adalah sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran juga terdapat peringatan Allah dengan janji-janjinya yang ditujukan kepada kaum Yahudi di dunia setelah mereka melakukan kerusakan yang amat besar. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi Tauhid yang dimuliakan Allah. Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub yang hidup sekitar abad 18 sebelum Masehi dan bergelar Israel. Seluruh keturunan dari 12 putra Nabi Yakub itu dikenal dengan sebutan bangsa Israel yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi suku Israel. Setelah berabad-abad, keturunan Yahudi berkembang menjadi mayoritas dari bangsa Israel, sehingga sekarang sebutan Yahudi tidak hanya mengacu pada orang-orang dari keturunan Yehuda, tetapi juga mengacu kepada istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnisitas, atau suku bangsa. Sebagai agama atau kepercayaan, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Di dalam Al-Quran terdapat 3 peringatan Allah dengan janji-janjinya yang ditujukan kepada kaum Yahudi di dunia, yang mana 2 diantaranya diyakini telah terpenuhi saat ini dan 1 belum terpenuhi. Berikut 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sebuah kebetulan. Sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel dan dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat tersebut turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran datang menimpa kaum Yahudi tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah. Dan hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan di dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Setelah mengalami kehancuran yang pertama, Allah kemudian berjanji yang kedua mengenai kebangkitan bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya.
Peristiwa saat ini diyakini sebagai janji kedua Allah yang sudah terpenuhi. Yahudi berhasil membalas dan menduduki kembali negeri Syam dan Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal ini di dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi. Imigran Yahudi mengalir dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga saat ini. Sebagaimana janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji yang ketiga. Derita yang dirasakan rakyat Palestina akan segera dituntaskan. Perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa Yahudi hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan. Hal ini tertuang dalam firman Allah, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Sahabat Serambi Tauhid yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab yang berisikan petunjuk, penjelasan, nasihat, dan arahan. Di dalamnya terdapat cerita orang-orang sebelum kita dan berita orang-orang setelah kita, dan hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran bagi kita. Barang siapa yang beramal dengannya, maka akan diberi pahala. Barang siapa berhukum dengannya, niscaya dia telah berbuat adil. Dan barang siapa berdakwah kepadanya, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sahabat Serambi Tauhid yang dimuliakan Allah, itu 3 janji Allah yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. Semoga dengan cerita tadi kita semua dapat mengambil pelajaran dan juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.